Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antus Shahah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Umurun mushtarakatun bainal maqamaini la tunafit tanziha. Hal-hal yang dimiliki bersama di antara dua kedudukan tidak sampai meniadakan penyucian. Waqad akhta'a katsirun minan nasi fi fahmi ba'dil umuril mushtarakati bainal maqamaini, maqamil khaliqi wa maqamil makhluqi, fa dhanna anna nisbataha ila maqamil makhluqi syirkun billahi ta'ala. Kebanyakan manusia salah di dalam memahami sebagian hal-hal yang dimiliki bersama di antara dua kedudukan khalik dan kedudukan makhluk. Maka disangkanya menisbatkan hal-hal yang sama-sama dimiliki oleh dua kedudukan tadi kepada maqam makhluk, kedudukan makhluk, itu disangkanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, tidak tanzih. Kalau tanzih itu kan menyucikan Allah, mengesahkan Allah. Tapi kalau syirik menyekutukan Allah. Namun sebagian, bahkan banyak orang yang salah faham di dalam memahami hal itu. Disangkanya ketika ada al-umur al-mushtarakah, sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh maqamul khaliq dan maqamul makhluk, kemudian dinisbatkan kepada makhluk, itu katanya syirik. Ini salah faham. Wa min dzalika ba'dul khasa'isin nabawiyyati mathalan allati yukhti'u ba'dhum fi fahmiha. Sebagian dari hal itu adalah sebagian keistimewaan yang khusus terhadap para nabi. Ini salah satu contoh. Maka sebagian orang itu salah di dalam memahaminya. Fayukisunaha bimiqyasil basyariyati. Maka mereka mengukur hal-hal tersebut dengan ukuran kemanusiaan. Walidzalika yastakthirunaha wa yasta'dhimunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena mereka mengukur dengan ukuran kemanusiaan, maka mereka menganggap aneh, menganggap besar, menganggap ini adalah persoalan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarawna anna wasfahu biha ma'nahu wa wasfuhu bi ba'di sifatil uluhiyati. Mereka menganggap bahwa mensifati baginda Nabi dengan khasais an-nabawiyah, keistimewaan yang khusus terhadap para nabi, itu diartikan mensifati baginda Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan. Wa hadza jahlul mahdhun, ini adalah kebodohan yang nyata, kebodohan yang murni. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti may yasha'u wa kama yasha'u bila mujibin mulzimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada orang yang dia kehendaki dan dengan cara yang Allah kehendaki, tanpa ada yang mewajibkan, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memaksa. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu wa raf'a maqamihi wa idhara fadlihi ala ghairihi minal basyari. Hal itu hanya anugerah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang oleh Allah dikehendaki untuk dimuliakan, untuk diangkat derajatnya, untuk ditampakkan keutamaannya dari yang lain. Diangkat derajatnya dan ditampakkan keutamaannya dari manusia-manusia yang
lain. Ya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Ketika hal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun hal itu tidak sama dengan manusia-manusia yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan sifat tersebut khosois an-nabawiyah tersebut, keistimewaan tersebut seakan-akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu tidak sampai menuhankan Rasulullah, tidak sampai menempatkan baginda Nabi di posisi ketuhanan. Artinya tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap sebagai makhluk, hanya saja mempunyai keistimewaan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keistimewaan itu kepada beliau. Tujuannya apa? Tujuannya seperti itu tadi. Tujuannya karena memang itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berkehendak untuk memuliakan baginda Nabi, untuk mengangkat derajat baginda Nabi, untuk menampakkan keutamaan baginda Nabi dari manusia-manusia yang lain. Walaysa fi dzalika intiza' li huquqir rububiyah wa sifatil uluhiyah. Jadi hal itu tidak dinamakan mencabut hak-hak ketuhanan, melepaskan hak-hak ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Fahiya mafudhatun bima yunasibu maqamal haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap khosois an-nabawiyah itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai menyamai maqam Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun para nabi diberi khosois an-nabawiyah, terutama baginda Nabi diberi keistimewaan, tapi keistimewaan tersebut oleh Allah dijaga, tidak sampai menyamai dengan makom ketuhanan, tidak sampai masuk kepada ranah ketuhanan. Wa idza tasafa al-makhluq bi syai'in minha fayakunu bima yunasibul basyariyah min kauniha mahdudah muktasabah bi idznillah wa fadlihi wa iradatihi la bi quwwatil makhluqi wa la tadbirihi wa la amrihi idh huwa ajizun dha'ifun la yamliku li nafsihi dharra wa la naf'an wa la mautan wa la hayata wa la nusyura. Maka ketika seorang makhluk mempunyai sifat dengan satu sifat dari sifat-sifat yang telah disebutkan, dari sifat-sifat yang sama-sama dimiliki oleh makhluk dan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sampai pada makom Allah, tidak sampai pada kedudukan Allah, akan tetapi tetap sama dengan makom manusia, makom makhluk. Artinya sifat-sifat tersebut memang sepantasnya, memang selayaknya dimiliki oleh manusia, kayak gitu. Tidak sampai pada taraf ketuhanan, tetap pada batasannya yang sebagai manusia, tetap pada batasan sebagai manusia. Artinya apa? Ya artinya tetap sifat-sifat tersebut tetap terbatas, akan terjadi dengan izin Allah, dengan keutamaan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan makhluk, pengaturan makhluk, perintah makhluk, tidak. Karena makhluk itu lemah, tidak bisa memiliki bahaya terhadap dirinya. Jadi manusia itu tidak mempunyai tidak mempunyai kekuatan untuk membahayakan, memberi manfaat, mematikan,
menghidupkan dan menghidupkan kembali. Jadi manusia tidak mempunyai kekuatan hal itu dengan sendirinya. Tetap itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mempunyai kekuatan, maka sebenarnya kekuatan itu, power itu sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempunyai kekuatan sendiri seperti itu. Tidak mempunyai power sendiri. Nah, maka jelas bahwa sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, terutama kepada para nabi, yaitu khosois an-nabawiyah, keistimewaan yang bersifat nabi yang diberikan kepada para nabi, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu tetap terbatas, tidak sampai kepada derajat ketuhanan, namun tetap terbatas sebagai manusia. Kenapa dikatakan terbatas sebagai manusia? Karena ya tetap terjadi dengan izin Allah. Artinya, kalau tidak ada izin dari Allah, kalau tidak ada fadl, anugerah dari Allah, kalau tidak ada kehendak dari Allah, maka hal itu tidak akan terjadi. Siapapun itu, semua makhluk maupun para nabi, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan, tapi keistimewaan-keistimewaan tersebut menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung serta-merta dilakukan dengan sendirinya tanpa intervensi dari Allah. Tetap ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika semisal Allah mempunyai sifat kudroh, mempunyai sifat kuasa untuk menciptakan alam, untuk menciptakan bumi, langit, untuk menciptakan apapun, maka Allah memang kuasa dengan sendirinya. Kuasa dengan sendirinya tanpa ada yang mengintervensi, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mewajibkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang total. Tidak ada seorang pun yang mengintervensi di dalamnya, yang campur tangan, yang ikut campur di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Kalau manusia mempunyai keistimewaan yang tidak sama dengan manusia-manusia yang lain, seperti para nabi diberikan khosois an-nabawiyah, diberikan keistimewaan-keistimewaan yang bersifat kenabian, hal itu tetap terbatas. Tidak sampai pada kedudukan ketuhanan, namun tetap terbatas pada izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min umurin ja'a ma yadullu ala annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala walakinnahu subhanahu wa ta'ala man nabiha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa hina idzin fala yarfa'uhu wasfuhu biha ila maqamil uluhiyati aw yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala. Banyak hal-hal yang hal itu menunjukkan bahwasanya hal itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah hal itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain dan manusia-manusia yang lain bahkan. Ketika seperti itu, maka hal itu, maksudnya hal itu tadi adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama persis dengan apa yang Allah miliki. Maka hal itu tidak sampai mengangkat para nabi, mengangkat baginda nabi, mengangkat mereka terhadap kedudukan ketuhanan. Artinya, meskipun baginda nabi, para nabi mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sifat ketuhanan, tapi tidak sampai menjadikan mereka terangkat posisinya menjadi Tuhan, tidak. Atau bahkan
ataupun ya bukan bahkan, ataupun sama dengan Tuhan, menjadi teman Tuhan, menjadi pendamping Tuhan misalnya, tidak sebagai teman, apalagi menjadi Tuhan. Apa contohnya? Faminha asy-syafa'ah. Contohnya adalah pertolongan. Fahiya lillahi. Pertolongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu milik Allah. Pertolongan itu milik Allah. Qala Allah Ta'ala kullillahi syafa'atu. Surat Az-Zumar ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullillahi syafa'ah. Katakan Muhammad, milik Allah syafaat, pertolongan. Wa hiya thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minasy-syufa'a bi idznillah kama jaa fil hadits utitu syafa'ah wa hadits ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Namun meskipun Allah Subhanahu wa taala memiliki syafaat, syafaat itu adalah milik Allah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang lain selain para nabi, seperti syuhada, seperti bahkan solehin, ulama, itu mempunyai syafaat, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Sebagaimana di dalam hadis kata baginda Nabi, utitu syafa'ah, saya diberi syafaat, pertolongan. Dan juga hadis, ana awwalu syafi'in wa musyaffa', saya pertama kali orang yang memberi pertolongan dan yang ditolong, memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sama-sama dimiliki. Allah yang memiliki syafaat, baginda Nabi juga memiliki syafaat. Ini namanya al-umur mushtarakah, umurun mushtarakah bainal khaliq wal makhluk. Tapi meskipun baginda Nabi memiliki syafaat, itu terbatas, syafaatnya yang dimiliki oleh baginda Nabi terbatas dengan izin Allah. Apabila tidak ada izin Allah, maka syafaat itu tidak akan terjadi. Beda halnya kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki syafaat, tidak ada intervensi dari siapapun. Ketika Allah mau menolong seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghalangi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah total. Contohnya lagi, wa minha ilmul ghaibi, yaitu mengetahui perkara gaib. Fahuwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Surat An-Naml ayat 65. Jadi mengetahui perkara gaib adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml surat 65 yang artinya, katakan Muhammad tidak mengetahui seorang pun yang ada di langit dan yang ada di bumi terhadap perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabata anna Allah ta'ala 'allama nabiyyahu minal ghaibi ma 'allamahu wa a'tahu ma a'tahu 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Surat Al-Jin surat ayat 26 27. Jadi sudah tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajari, memberitahu nabinya perkara gaib dan memberikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengetahui perkara gaib, maka tidak tampak maka Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan gaibnya kepada siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib, dan perkara gaib itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditampakkan kepada siapapun, tapi illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada rasul-rasul pilihan. Jadi ada
utusan-utusan ataupun Rasulullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui perkara gaib. Nah, ini sama-sama dimiliki oleh Allah. Umurun mustarakah baina al-khaliq wal makhluk, di antara khaliq pencipta dan makhluk yang diciptakan. Di antara Allah dan para nabi mempunyai dua sifat yang sama tapi sebenarnya tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara gaib secara total, namun para nabi mengetahui perkara gaib atas izin Allah, atas kehendak Allah. Seandainya tidak diberikan Allah, seandainya tidak diajari, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka para nabi itu tidak akan mengetahui perkara gaib. Tapi karena dipilih oleh Allah untuk mengetahui perkara gaib, akhirnya mereka bisa untuk mengetahui perkara gaib. Itu namanya illa man irtadha min rasul. Wa minha al-hidayah fahiya khassatun billahi ta'ala. Qala Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebagian dari umur mustarakah yaitu al-hidayah. Kalau yang pertama tadi asy-syafa'ah, pertolongan, dan yang kedua adalah ilmul ghaib, dan yang ketiga adalah al-hidayah, memberi petunjuk. Fahiya khassatun lillahi ta'ala, billahi ta'ala. Jadi hidayah itu khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak menunjukkan kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah menunjukkan siapa saja yang Dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wa qad jaa'a annahu sallallahu alaihi wasallam lahu syai'un min dzalik faqala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Tapi meskipun hidayat itu merupakan khususiyah Allah, dimiliki oleh Allah, namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya kepada para nabi, kepada baginda nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Engkau Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi baginda Nabi juga memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kan berarti hidayah juga dimiliki oleh baginda Nabi. Ini namanya umur mustarakah. Sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh Khalik dan makhluk, oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi. Yaitu sama-sama memiliki hidayah. Allah memiliki hidayah, petunjuk, juga Nabi atas izin Allah memiliki hidayah juga. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wal hidayatul ula ghairul hidayati saniyati. Namun hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah baginda Nabi itu tidak sama. Wa hadza innama yafhamuhul uqala'u minal mu'minina alladzina ya'rifuna al-farqa bainal khaliqi wal makhluqi. Hal ini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang berakal dari orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mengetahui perbedaan di antara pencipta dan yang diciptakan. Walaula dzalika lahtaja ayyakula wa innaka latahdi hidayata irsyadin. Seandainya tidak seperti itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perkataan wa innaka latahdi hidayata irsyad. Masih ada terusannya. Engkau Muhammad menunjukkan dengan menunjuk irsyad, menunjukkan namun cuma mengarahkan gitu. Aw ayyakula innaka latahdi hidayatan ghaira hidayatina. Atau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan berfirman, engkau Muhammad memberi petunjuk dengan petunjuk selain petunjuk saya. Walakin kullu dzalika lam yahsul. Namun hal itu tidak terjadi. Tidak ada di dalam Al-Qur'an seperti itu. Dalam Al-Qur'an wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Tidak
Tidak diberi embel-embel wa innaka latahdi hidayata irsyadin atau innaka latahdi hidayatan ghaira hidayatina. Tidak usah ada embel-embel seperti itu. Bal asbata lahu hidayatan mutlaqatan bila qaidin wala syartin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada baginda Nabi tanpa adanya qaid, tanpa adanya syarat. Langsung wa innaka latahdi, engkau Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ila siratin mustaqim. Tidak usah Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau Muhammad memberi petunjuk, tapi selain petunjuk saya, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mutlak mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, engkau Muhammad memberikan petunjuk. Wes, enggak ada embel-embel, tidak ada qaid, tidak ada syarat. Kenapa? Ya, karena itu sudah difahami oleh orang-orang yang berakal dari orang-orang mukmin, orang-orang yang mengetahui mana khalik, mana makhluk. Ya kalau masih tidak faham terhadap hal itu, berarti itu namanya tidak berakal, ya bodoh. Sehingga memvonis baginda Nabi sebagai memvonis baginda Nabi sebagai Tuhan, misalkan. Atau orang-orang yang mengagungkan baginda Nabi, orang-orang yang mensifati baginda Nabi dengan sifat-sifat yang istimewa dianggap sebagai syirik. Mereka itu salah karena murni bodoh, karena mereka bodoh. Li'anna al-muwahhida minna ma'syaral mukhatabina min ahli al-Islam yafhamu ma'ani al-alfazi wa yudriku ikhtilafa madlulatiha binisbati lima udhifa ila Allah wa binisbati lima udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di dalam ayat tidak ada qayyid, tidak ada syarat? Langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tanpa embel-embel, engkau Muhammad memberi petunjuk, tapi bukan petunjuk seperti kepunyaan saya, tapi tidak sama dengan petunjuk saya. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung mutlak mengatakan engkau memberi petunjuk? Karena orang-orang yang yang menjadi sasaran firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang mengesahkan Allah, itu memahami makna-makna lafal dan mengetahui perbedaan dilalahnya, perbedaan petunjuk ayat, petunjuk alfaz pada apa yang disandarkan kepada Allah dan pada apa yang dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafal itu hubungannya kepada apa yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disandarkan kepada Allah, apa hubungannya kepada apa yang disandarkan kepada baginda Nabi. Nah ini hanya yang mengetahui hanya orang yang muwahhid istilahnya. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal, orang Islam. Jadi kalau tidak berakal dan orang itu bodoh untuk memahami hal itu, menganggap baginda Nabi itu sebagai Tuhan, yang akhirnya orang yang mengkultuskan baginda Nabi ataupun mensifati baginda Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan, itu dianggap syirik. Itu karena berdasarkan kebodohan. Wa nadhiru hadza ma jaa fil Qur'ani min wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birrafati warahmati idz yaqulu ta'ala bil mu'minina raufur rahim, surat At-Taubah ayat 128. Perbandingannya yaitu apa yang ada di dalam Al-Qur'an, mensifati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ra'fa dan rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi terhadap orang mukmin rauf dan rahim.
kasih sayang dan belas kasih dan kasih sayang. Allah subhanahu wa wasafallahu subhanahu wa ta'ala nafsahu bidzalika aidan fi aksara min maudiin. Fa huwa subhanahu wa ta'ala raufur rahim. At-Taubah 117. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat raufur rahim. Baginda Nabi juga memiliki sifat raufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat raufur rahim. Tapi wa ma'lumun anna ra'fata wa rahmata tsaniyah ghairu al-ula. Tapi Rauf Rahim Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan Rauf Rahim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalikal wasfi wasafahu bihi bil itlaqi bila qaidin wala syartin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati baginda Nabi dengan Rauf Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat yang mutlak, total, tanpa ada embel-embel, tanpa ada syarat. Kenapa? Li'annal mukhatabah huwa muhid mu'min billah ya'lamul farqa bainal khaliq wal makhluk. Karena yang menjadi sasaran firman Allah yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah, yang beriman kepada Allah, mengetahui perbedaan di antara khaliq dan makhluk. Walaula dzalika lahtaja yaqul fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam raufun bira'fatin ghairi ra'fatina. Kalau tidak seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentunya diberi embel-embel. Baginda Nabi rauf rahim bil mukminin, tapi rauf rahim bil mukminin selain rauf rahimnya saya, misalkan. Tidak seperti itu kan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman rauf birahfatin ghairi rahfatina wa rahimin birahmatin ghairi rahmatina, tidak seperti itu. Langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wes. Cukup sampai di situ. Rauf rahim. Mutlak, tanpa embel-embel. Rauf bira'fatin ghairi ra'fatina, rahim birahmatin ghairi rahmatina, tidak kan? Au ayyakula rauf bira'fatin khassatin au rahimin birahmatin khassatin au ayyakula rauf bira'fatin basyariyatin wa rahimin birahmatin basyariyatin, walakin kullu dzalika lam yahsul. Jadi tidak ada di dalam Al-Qur'an qayyid ataupun syarat, baik itu rauf bira'fatin basyariyatin, rauf birahmatin khassatin, rahim birahmatin khassatin, rahim birahmatin basyariyatin. Nah, itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Secara mutlak Allah berfirman bil mu'minina raufur rahim. Bal asbata lahu ra'fatan mutlaqatan wa rahmatan mutlaqatan bila qaidin wala syartin faqala bil mu'minina raufur rahim. Kenapa secara mutlak Allah memberikan rauf rahim kepada baginda Nabi tanpa embel-embel rauf rahim bi ra'fatin ghairi ra'fatina bi rahmatin ghairi rahmatina? Kenapa tidak ada embel-embel seperti itu? Karena orang yang menjadi khitab, mukhatab, orang yang menjadi sasaran pembicaraan Al-Qur'an yaitu orang mukmin, orang yang mengesahkan Allah, faham mana itu khaliq, mana makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman raufur rahim untuk Allah Subhanahu wa taala, maka faham, orang mukmin faham, orang yang mengesahkan Allah faham, oh itu adalah rauf rahimnya Allah. Ketika dinisbatkan kepada baginda Nabi, maka orang mukmin juga faham, oh itu adalah rauf rahimnya baginda Nabi. Tentunya antara rauf rahimnya Allah Subhanahu wa taala dan rauf rahimnya baginda Nabi itu tidak sama. Meskipun sama rauf, sama rahim, namun pada hakikatnya tidak sama. Begitu juga hal-hal yang telah disebutkan tadi dari umurun mustarakah. Ini adalah sebagian dari umurun mustarakah yang disalahpahami
oleh kebanyakan orang. Ya, seperti yang dibaca tadi, asy-syafa'at, ilmul ghaib, al-hidayah. Itu sebagian dari khasais an-nabawiyah yang sama-sama dimiliki oleh makhluk dan juga khalik. Namun pada hakikatnya tidak sama. Karena apa yang dimiliki oleh makhluk itu terbatas. Terbatas kepada izin Allah, terhadap fadl Allah, terhadap kehendak Allah. Apabila tidak ada kehendak, tidak ada izin, tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan terlaksana. Jadi jelas bahwa hal-hal yang sama-sama dimiliki oleh kedudukan khalik dan kedudukan makhluk itu tidak sampai meniadakan tanzih, tidak sampai meniadakan penyucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap esa, Allah tetap tunggal, Allah tetap suci dari teman, suci dari yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Jadi itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.